Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Tahara. Tahara secara bahasa berarti suci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin, berupa sifat dan perbuatan tercelah manusia. Sedangkan secara istilah fikih, tahara adalah mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan menggunakan air, tanah, dan juga batu. Penyucian diri tidak hanya sebatas pada badan saja, tetapi juga termasuk pada pakaian dan tempat. Hukum tahara itu sendiri adalah wajib, khususnya bagi orang-orang yang akan melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis yang artinya kunci sholat itu adalah bersuci. Tahara terbagi atas 3 macam, yaitu wudu, tayamum, dan mandi besar. Masing-masing tahara disesuaikan dengan situasi dan jenis hadasnya, entah itu hadas besar maupun hadas kecil. Tata cara tahara, yang pertama adalah wudu. Yang pertama adalah mengucap basmalah. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri. Selanjutnya, berkumur-kumur selama beberapa detik, kemudian menghirup air dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Membasuh wajah sebanyak 3 kali, dimulai dari dahi hingga ke dagu, dan dari telinga kanan hingga ke telinga kiri. Membasuh tangan sebanyak 3 kali, dimulai dari ujung jari hingga ke siku, termasuk pada bagian kuku dan celah-celah jari. Mengusap kepala dengan cara melembutkan telapak tangan di atas kepala, kemudian menariknya ke belakang hingga ke ujung rambut, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Membasuh kedua telinga sebanyak 1 kali dengan menggunakan ujung jari telunjuk dan jari tengah, mengusap keluar telinga kanan dan kiri, serta mengusap bagian dalam telinga dengan menggunakan jari kelingking. Membasuh kaki sebanyak 3 kali, dimulai dari kaki kanan, dan gerakannya dimulai dari ujung kaki hingga ke mata kaki, termasuk pada bagian bawah kuku dan sela-sela jari kaki. Setelah selesai berwudu, membaca doa yaitu Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Tahara yang kedua yaitu tata cara mandi wajib. Yang pertama, dengan niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri dan menggosokkan tangan pada tanah atau sejenisnya. Keempat, berwudu seperti berwudu untuk sholat. Kelima, menuangkan air ke atas kepala dengan memakai wangi-wangian, memasukkan jari-jari tangan pada pokok atau pangkal rambut, menggosok-gosoknya. Meratakan seluruh badan dimulai dari sisi kanan kemudian sisi kiri dengan digosok dan menuangkan air sampai merata 3 kali. Keenam, melepaskan ikatan rambut atau cukup menyiramnya. 7, membasuh kedua kaki masing-masing 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan. 8, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Setelah itu ada niat setelah mandi wajib, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Tahara yang ketiga yaitu tayamum. Tata cara tayamum yang pertama, carilah dan siapkan debu yang bersih atau suci. Kedua, menghadap kiblat seperti sholat, lalu ucapkan basmalah, serta letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jarinya dirapatkan seperti tertutup. 3, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah dan niat dalam hati. Niatnya adalah
nawaitu tayamuma li istibahati sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Berbeda dengan berwudu, tidak disyaratkan menyampaikan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah ketika bertayamum, baik yang tipis maupun yang tebal. Akan tetapi dianjurkan untuk meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Cukup dengan satu kali menyentuh debu, sebab pada dasarnya lebar wajah tidak melebihi lebar dua telapak tangan. Sehingga meratakan debu di area ini cukup mengandalkan dugaan yang kuat atau golibuzan. 4. Letakkan telapak tangan kembali pada debu. Renggangkan jari-jari serta barang yang menempel pada jari tangan seperti cincin jika ada. Dilepaskan untuk sementara. 5. Tempelkan telapak tangan bagian kiri di punggung tangan kanan. Sekiranya ujung-ujung jari tangan dari salah satu tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. 6. Usapkan telapak tangan bagian kiri ke arah punggung lengan kanan sampai bagian siku-siku tangan. Setelah itu balikan telapak tangan kiri ke bagian dalam lengan kanan dan usapkan hingga ke bagian pergelangan tangan. 7. Usapkan bagian dalam jempol sebelah kiri ke bagian punggung jempol kanan. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada tangan kiri. 8. Pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya. 9. Disunahkan untuk membaca doa setelah melakukan tayamum, seperti halnya setelah berwudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertobat, dan jadikan aku orang yang suci, dan jadikan aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Everybody asking how we doing.